Halo gamers, welcome to My Meta Podcast. Hari ini gue, Obi, ditemenin sama teman gue, Kimo. Kita akan membahas terkait e-sports dan mental skill. Ya. Ngomong-ngomong nih soal e-sports, lu suka nonton e-sports kan? Suka. Gue sih suka banget nonton e-sports. Lu nonton e-sportsnya apa? Gue biasanya Mobile Legends kadang-kadang gue nonton. Dota, Valorant. Itu juga biasanya gue tonton sih karena emang ada beberapa player-player Indonesia yang main. Cuma kalau tim luar, biasanya gue nontonnya Dota paling sering. Nah, ngomong-ngomong nih soal tim Indonesia nih, e-sports Indonesia, lu pernah mikir gak sih, kenapa ya kalau tim-tim Indo tuh di internasional kayaknya udah nggak sukses banget gitu, nggak bisa mendapatkan kesuksesan. Lu kira-kira ada observasi lu tentang hal itu nggak? Ini disclaimer ya, ini based on persepsi gue aja atau observasi gue aja ya. Dota scene Indonesia itu udah sempet tuh dibilang sama orang Dota scene Indonesia tuh udah mati. Tim tadinya banyak banget, udah sempat keluar negeri, tapi akhirnya hilang. Sampai akhirnya sekarang tuh cuma, kayaknya yang bener-bener dari Indo ya, itu cuma Boom Esports. Tapi sekarang Boom Esports sendiri juga, timnya udah nggak ada Indo. Yang tim player-playernya dari Indo, itu ya masih tier 2 lah. Yang sekarang mungkin yang gue tahu Reconic sih. Tim Indo sendiri emang udah nggak ada yang berhasil nih. Kasarnya udah nggak ada yang berhasil nembus market internasional atau kompetisi internasional. Karena kalau player-playernya ada beberapa yang masih main, Mikoto, Whiteman, itu tuh mereka masih main di scene internasional. Nah, kenapa sebenarnya jarang gitu yang bisa nembus? Karena nggak cuma dari tim, dari player, itu juga banyak yang udah berusaha tapi akhirnya nggak bisa kompetitif. Akhirnya mereka balik lagi. Menurut gue, secara skill mereka jago banget. Ada salah satu player yang menurut gue secara mekanik jago banget. Dota gitu ya, bahkan pernah secara MMR dia paling tinggi Asia Tenggara. Saya pas masuk ke internasional, jadi pertanyaan gitu, kenapa kok kayaknya orang sejago dia nggak perform? Gitu. Atau mungkin underperform lah, perform tapi nggak sesuai ekspektasi. Gue nggak bisa debat soal skill. Soal skill jago banget deh, tapi ada faktor X menurut gue yang jadi pengaruhnya. Tadi lu bilang kan ada yang udah sampai internasional gitu. Kalau dari tim sendiri, pernah nggak sih sebenarnya kalau dari Dota misalkan? Mungkin kalau dari Mobile Legends kan sempat tuh beberapa kali masuk. Mungkin M1, M series, M1 pertama itu kan Indonesia yang menang, cuma lawan Indonesia juga. Nah kalau dari Dota gitu mungkin lu bisa ceritain nggak kira-kira apa yang udah menguasai nih, cuma ketika udah naik di panggung internasional, kok mereka malah underperform gitu. Dota menurut gua kalau dari Indonesia sendiri ya, yang paling dekat itu dari Boom Esports waktu itu. Wah itu lagi masanya banget tuh, Boom Esports lagi menang mulu, top perform mulu lah di tahun 2022 masalah. Itu masih ada satu player dari Indo waktu itu. Mereka secara turnamen yang official tier 1 itu mereka bagus banget, bahkan waktu itu menang di Masters. Jadi lagi jadi sorotan banget waktu itu, lagi jadi kuda hitam lah di international kan, mereka turnamen gede atau international. Tapi di TI mereka tuh masuknya kalau nggak salah finishnya 9-12. Maksudnya sebelum semifinal gitu ya, bahkan sebelum perlapan final, sebelumnya lagi. Jadi jauh banget sebenarnya dari ekspektasi yang kasarnya, ini kayaknya bakal paling nggak semifinal lah gitu ya, kompetitif. Jadi masih jauh. Ada kayak gitu. Karena secara skill sebenarnya mereka bagus gitu. Bagus banget, mainnya rapi banget waktu di tahun itu ya. Dengan roster mereka waktu itu. Tapi ternyata di TI mereka nggak sesuai lah sama ekspektasi dari fans-fansnya juga, sama apa yang kita sebelumnya lihat di turnamen sebelumnya. Tadi lu bilang kan Masters gitu ya, dia dominansi lah bahasanya dalam Master itu. Tapi emang lawannya tuh beda nggak sih sama yang di TI ketemunya? Sama. Apalagi tier 1 ya, tier 1 dari Valve. Turnamen tier 1 dari Valve itu pasti invitational kan sistemnya. Jadi Valve tuh pasti nggak invite dulu tim-tim yang satu secara poin atau secara skor mereka gitu ya. Bahasanya skor ya kalau dulu di DPC itu gede gitu, yang udah topnya lah. Nah tapi ada beberapa yang emang juga mereka masuknya secara wildcard atau open qualifier. Nah, jadi secara kualitas timnya pasti sama, dan yang pasti berkompetisi di situ kan udah terjamin gitu, karena invitational pasti sama. Itu dari TI, dari Majors, dari Masters gitu. Berarti tapi dari level kompetisinya sendiri tuh beda kan, lebih naik level lah ya, bisa dibilang. Dari TI itu mungkin pressure-nya lebih gede. Nah, benar. Dari TI itu sebenarnya mungkin lawannya sama, tapi pressure-nya beda. Satu, TI itu yang bikin beda ya, stage-nya pasti beda. Stage-nya pasti khusus, penontonnya lebih banyak. Pada zamannya, prize pool-nya TI itu gede banget. Maksimumnya itu di 2019, kalau nggak 2021. Itu sampai 40 million USD.
pemenangnya itu dapatnya kurang lebih berapa ya? 15, 18. Wow. Jadi per orang tuh dapatnya $3 juta. $3 juta. Iya, Wow. kelar tuh lu. Juara 1, buka warnet. Buka warnet bisa 3 kali. Dari prize pool, dari viewers kan online juga pasti lebih banyak ya. Peak viewersnya lebih banyak. Penontonnya, terus gengsinya juga kan pasti beda. Lu menang TI itu dari pialanya, ikonik banget. TI itu pialanya tuh kan namanya Aegis ya. Kalau lu bunuh Roshan, atau kalau di Mobile Legends apa namanya? Lordnya ya, kalau Mobile Legends Lord. Di Dota lu bunuh Roshan, itu ada item namanya Aegis of Immortal. Lo bisa revive ya, habis mati lo revive lagi full health, full mana. Di Aegis itu, nama lu tertulis sebagai winner. Jadi kalau lu lihat di balik, itu ada winner dari TI 1 sampai sekian. Oh my god. Gitu. Bahkan in-game, di base-nya, lu kalau ngeliat ada TI, ada Aegis di situ, lu bisa klik dan lu bisa lihat winner siapa aja. Oh, keren Jadi, banget ya. Iya, nama lo tuh immortalized gitu di situ. Wah, gengsinya jauh sih. Benar. Faktor X yang Faktor X. menentukan sebenarnya performa atau enggak jadinya. Iya. Menarik sih sebenarnya kalau ngomongin tadi faktor X dengan kenaikan kompetisi, gue jadi pernah inget, gue pernah baca buku judulnya Choke. Lo tau choke kan? Choke. Cekek. Oke. Nah, tapi choke tuh kalau di dunia olahraga atau itu biasanya ketika melakukan kesalahan di situasi yang udah mau menang gitu, di ujung pertandingan gitu kalau udah mau menang. Nah, menariknya adalah choke itu terjadi ketika pressure makin gede gitu. Jadi semakin gede pressure berarti semakin gede choke. Nah, sebenarnya bisa dibilang nih, gue bisa bilang bahwa mungkin yang terjadi di antara player-player e-sport dan tim-tim Indonesia di internasional itu, mereka itu choke ketika sudah naik level pertandingannya. Aspeknya di sini sebenarnya pressure mental. Oke, gue somehow setuju faktor X-nya di situ. Karena kalau dilihat dari Indonesia sendiri ya, maksudnya player-player Indonesia, menariknya kita selalu ngomongin soal mekanik. Kalau kita ngomongin lihat ML aja, MLBB itu MPL. Tadi kita ngomongin M-Series. Sekarang kita lihat Onyx yang lagi berjaya banget. Kemarin di M-Series itu sempat masuk final beberapa kali, tapi tetap nggak menang. Pertanyaannya kan, kenapa gitu? Ngomongin soal skill nggak mungkin skill issue gitu kan. Lu ngomongin Onyx, skill issue lu dying anjir. Nggak mungkin mereka punya skill issue. Tapi kan faktornya apa ya? Kalau ngomongin pressure, sebenarnya pressure yang gue lihat tadi di sini mungkin bukan cuma sebatas penonton doang. Tapi kebayang nggak sih? Gila, di belakang kita ada orang Indonesia yang berharap bahwa kita untuk menang, bawa nama Indonesia. Segede apa pressure-nya bawa 250 juta orang? Ngomongin choke dan pressure tadi, sebenarnya itulah fenomena yang dibahas tuh di buku yang gue bilang tadi. Sama Sean Belloc, dia tuh peneliti psikologi dari Amerika. Salah satu yang paling gue ingat penelitian yang dilakukan tuh, yang dia masukin di buku itu adalah dia melakukan penelitian ke mahasiswa pemain basket mahasiswa di NCAA di Amerika. Dia menemukan bahwa free throw rate mahasiswa ketika pertandingan itu sangat beda dengan free throw ketika latihan. Kayak kalau ketika latihan nih, dia bisa free throw mungkin 90% masuk. Gitu. Sedangkan kalau di pertandingan, di turnamen, itu tuh nggak nyampe 90 gitu. Lebih kecil. Nah, ini yang menurut dia jadinya adalah faktor mental tadi. Baik lagi. Karena ketika kita udah latihan pun, ya kan, jadi pembahasannya dia, orang yang terkena pressure itu akan jadi overthinking gitu. Overthinking gerakannya. Jadi free throw kan gerakannya gitu-gitu aja kan. Orang yang kena pressure jadi memikir, aduh ini gerakan gue bener gak ya? Gerakan gue salah gak ya? Gimana ya? Ntar kalau misalkan miss kayak gimana ya? Nah, itu tuh jadi menghilangkan feeling dia yang dapat ketika latihan gitu. Karena kan latihan terus-terusan. Mungkin ini juga kasusnya bisa kita samain sama e-sports Indonesia kali ya. Karena kan kita juga sering lihat gitu streamer cerita-cerita latihan sebanyak apa. Lu kayak pernah dengar cerita-cerita tentang itu nggak? Latihannya pemain e-sports profesional? Pernah. Kalau lu nonton streaming, mungkin streaming player juga pasti mereka beberapa ada yang cerita. Mereka dari bangun sampai tidur lagi tuh latihan, coy. Latihan main gitu ya. Dan latihan sendiri mungkin kalau nggak salah sama aja kayak orang kerja gitu. Jadi bukan berarti lo e-sport lo cuma datang pas tanding doang, latihan kelar. Tapi juga mereka kayak orang kerja gitu. Ada jadwalnya, hari lo latihan apa, besok latihan apa, beda-beda. Apalagi kalau organisasinya yang udah lebih firm gitu ya. Pagi sampai sore itu mereka latihan. Dan biasanya mereka itu kalau player-player yang top tier gitu ya, mereka lanjutin lagi tuh lah. Mereka main sendiri, atau mereka latihan sendiri, mereka latihan hero, misalkan kalau game MOBA gitu ya, mereka latihan hero. Jadi hidup mereka cuma main sama tidur gitu sebenarnya. Jadi kalau soal latihan sih udah
di luar kepala menurut gue. Timing kalau ngomongin Dota ya, timing lo beli item apa, lo farming, lo kapan harus rotasi, itu di luar kepala banget. Kalau sekarang kita harus main ML, oh menit 4 ada turtle nih, gitu. Kita hitung dulu, oke kita ini, dia udah luar kepala. Itu sudah minor buat dia. Udah nggak usah nge-aim lagi, refleks. Kalau ngomongin skill mah udah top pasti ya, udah nggak usah diragukan. Top. Cuma mental itu kayaknya yang menurut gue jadi suatu bahasan yang belum didalemin, apalagi di dunia e-sports. Tapi tadi gue pengen nanya deh, lo kan bahas termnya choke ya? Choke kan gue baru denger sebenarnya pas di pertandingan e-sports. Wah ngecok nih timnya, ngecok nih gitu kan. Tapi itu sebenarnya research-nya di tradisional ya? Tradisional sports ya? Tradisional sport, basket. Berarti sebenarnya maksudnya term choke sendiri yang tadi dipakai di tradisional dibawa ke sports. Iya, jadi sports. Jadi term itu sebenarnya muncul di psikologi olahraga, basically. Jadi sports and performance psychology. Kalau secara cabang resminya gitu ya, sports and performance psychology itu cabang di psikologi, ilmu psikologi yang mempelajari sebenarnya proses mental sama emosi yang terjadi di dalam situasi yang punya tekanan. Banyak yang ngambil dari sports itu kan. Karena sebenarnya sports itu olahraga yang bertanding itu kan ada tekanan kan. Ada pressure untuk menang, pressure untuk perform, menjalankan tugas sesuai job desk yang sebenarnya kalau ngomongin sports dan e-sports ya kurang lebih sama sih. Maksudnya seakan-akan beda lapangan aja gitu. Jadi kalau misalkan sepak bola itu di lapangan rumput, kalau Mobile Legends ya bertarungnya di lane of down. Nah, yang menarik juga gue pernah nemuin ada penelitian yang ngelihat sebenarnya aktivitas fisiknya tuh seberat apa sih e-sports ini supaya bisa dibilang sebuah sport kan. Sebuah olahraga. Jadi ternyata di penelitian itu tuh mereka ngitung heart rate, detak jantung pemain-pemain ketika dalam turnamen. Dan ternyata memang perbedaannya tuh signifikan banget gitu. Ketika bertanding, jadi tuh mereka ngukur sebelum, ketika dan sesudah gitu. Oh itu tuh jauh banget ternyata heart rate-nya. Dan nggak cuma kecepatannya doang gitu ya, tapi variabilitasnya juga per detik tuh beda gitu. Jadi dari situ sih mereka menyimpulkan bahwa e-sport itu punya beban fisik yang cukup berat gitu. Benar. Menurut gue penelitiannya real sih, fakta banget. Karena dulu kita sering ini ya main turnamen Mobile Legends. Biasanya dulu turnamen Warkop. Turnamen Warkop karena kita mainnya di Warkop gitu kan. Tapi turnamennya online gitu. Turnamen pertama kita udah latihan nih, latihan dulu, kita bikin draftnya segala macam. Pas main geter coy tangannya. mau ngambil skill aja, gue mikir dulu, gue ngambil skill yang mana nih gitu. Gak kepikiran. Demam panggungnya tuh berasa banget gitu, demam panggungnya. Terus vibe-nya turnamen tuh kan beda banget ya. Abis main tuh capek ya. Wah gila, udah bukan capek lagi, pusing. Udah habis itu pengennya tiduran aja. Padahal cuma main game HP. Bener. Gue setuju banget sih sama research tadi. Ya, dan bahkan sebenarnya itu pun bisa menjadi salah satu faktor X juga tuh di dalam turnamen e-sport kan. Karena kan kalau di turnamen biasa gitu, sepak bola atau bola basket, itu kan satu game itu, satu match itu kan ya udah sepanjang itu aja gitu. Karena kalau e-sports kan ada match by match gitu. Kayak Dota mungkin best of 3, gitu best of 5, dan itu lama masing-masing gitu. Lama. Bayangin deh kalau lu main udah capek kayak gitu, terus harus main lagi ternyata. Itu kan pasti ada capek, rasa lelah yang lebih gitu. Pasti. Numpuk banget. Dota finalnya itu best of 5. Best of 5 per game-nya itu rata-rata 30-45 menit. Itu udah cepat 30 menit ya. Full 5 game aja. Berarti kan kurang lebih sekitar 5 jam udah sama break. Iya. Wah. Capek banget tuh. 5 jam dong. Mata pegel tuh. Lihat monitor pegel tuh mata 5 jam. Dan pikiran juga pasti pikiran kan. Juga. Karena ya mungkin kalau misalkan Dota ya, yang gue lebih sering lihat. Dota itu kan game-nya matter of seconds. Lu miss sedikit, lu mungkin bisa miss momentum untuk ngelakuin mungkin stacking, mungkin untuk nge-block creep, mungkin untuk nge-harass musuh, dan semacam rotasi. Salah 1 detik bisa domino effect. Nah itu krusial banget kalau misalkan lu udah nggak fokus, lu udah banyak kedistraksi sama benar. Udah frustrasi sendiri gitu dari gameplay. Sebenarnya menurut gue itu bisa jadi tuh satu faktor X yang kurang diperhatikan dan bisa sebenarnya diperhatikan lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya kalau di tim internasional, ini mungkin
Kalau di tim Indo mungkin mulai banyak ya, mulai ada yang aware. Mungkin di Mobile Legends banyak ya. Di Mobile Legends tuh sekarang gue juga lihat ada beberapa yang pakai mungkin namanya mental coach atau performance coach, psychological coach, macam-macam lah namanya. Cuma intinya fungsinya mereka adalah gimana membangun mental atau habit yang kuat gitu di player-playernya. Jadi pas masuk ke turnamen, mereka bisa lebih stabil, performanya bisa lebih stabil, bisa ngasih output yang maksimal. Itu udah mulai ada di Indo. Tapi emang awalnya itu gue lihat di itu yang tadi tim OG tadi. OG itu di 2018-2019 dia menang TI itu back to back. Wah itu happening parah. Tim pertama matahin dulu ada tradisi. Jadi setiap tahun tuh pasti ganti-gantian tim Eropa atau tim Barat. Itu tahun pertama, ntar tahun keduanya Cina, tahun ketiga Barat lagi, tahun keempat Cina dan seterusnya ganti-gantian. Tapi di TI 8 itu dipatahin sama OG. Finalnya dia lawan PSG LGD waktu itu. Jadi kan ekspektasi orang ya menang lah gitu kan LGD lagi Cina. Apalagi OG waktu itu timnya baru dibentuk hamin sekian sebelum TI qualifiers. Jadi emang lagi mendadak. Nah terus mereka akhirnya bisa menang dan di 2019 mereka menang lagi. Nah pas 2019 gue kepo dong, ini jago banget nih ternyata. Pas dilihat ternyata mereka di situ udah punya coach yang emang fokusnya ke aspek psikologis. Gitu. Gue lupa lah dia namanya psychologist apa-apa. Nah, jadi pertanyaan juga gitu kan. Wah, emang works nih sebenarnya. Works nggak sih sebenarnya ada psikologis ini si psychologisnya? Dan apakah sebenarnya tim-tim lain tuh udah punya itu atau belum gitu kan? Apakah memang sebenarnya mereka menang karena hal itu, faktor X itu atau enggak? Sebenarnya kalau ngomongin psikologis gitu di tim ya. Kalau di olahraga tradisional sih emang udah cukup umum. Ya, benar. Sebenarnya sifatnya. Psikolog olahraga bulu tangkis mungkin udah banyak, sepak bola, di bola basket juga udah lumayan banyak. Dan itu sebenarnya jadi standar bahkan kalau yang dari yang gue perhatiin ya. Cuma balik lagi sebenarnya itu kan menjadi salah satu aim kita nih, salah satu keinginan kita juga buat kalian semua gitu. Kita tuh mau share ke kalian, membuka pikiran para gamers untuk lebih aware dengan mentalnya dan melatih mental itu. Makanya kita kan ngomongin mental skill kan. Jadi kalau di konsep psikologi olahraga itu ada yang namanya mental skill. Jadi mental skill itu bagaimana bisa menenangkan diri, meregulasi emosi, mempertahankan fokus gitu dalam tekanan-tekanan tinggi. Benar. Karena sebenarnya kalau mental skill yang tadi kita bahas kan emang contoh-contoh yang gue ambil mungkin itu dari pro ya, dari pro scene. Tapi sebenarnya fenomena-fenomena itu tuh nggak jauh dari kita main ranked sehari-hari. Kalau kita ngomongin e-sports ya, competitive games, kan biasanya ranked yang lebih tinggi tensinya. Nggak jauh-jauh dari soal mental skill. Simpelnya deh gitu ya, lu strict. Pusing nggak? Pusing nggak? Tapi lu lanjutin nggak? Kalau lanjutin, efeknya gimana? Nah sebenarnya di situ kan ada proses yang terjadi ya. Apakah lu udah strict, pikiran lu udah, pokoknya gue harus menang, fokusnya udah buyar segala macam, akhirnya jadi tetap lu strict gitu, nggak menang-menang juga. Segame lagi deh mungkin menang, enggak juga gitu kan. Makanya sebenarnya ada beberapa tips-tips yang harus kita lakuin juga untuk ngejaga mental state kita gitu. Lu udah belajar mekanik tiap hari gitu ya, lu udah nontonin YouTuber kesukaan lu udah nontonin orang-orang handcam orang mainnya gimana, tapi tetap aja lu kalah. Mungkin emang sebenarnya skill lu udah jago, cuma ada faktor X nih yang kita mau juga sharing, ngelengkapin skill-skill yang tadi kalian udah pelajarin. Mungkin di sini kita juga bisa cerita ya, main meta itu sebenarnya apa sih? Tadi kita udah cerita juga keresahan kita, dan pada akhirnya kita membuat main meta untuk tujuan tersebut. Tapi kenapa kita berdua, Kimo dan Hobi ini, akhirnya mau membuat main meta? Gue dan Hobi sebenarnya kita ketemu di kampus yang sama, di jurusan yang sama, fakultasnya psikologi. Jadi kita berdua belajar psikologi. Kita di kampus, ya bisa dibilang teman dekat lah. Kita main bareng, nongkrong bareng. Kita sama-sama main basket bareng, tanding basket bareng. Di samping itu kita juga main Mobile Legends bareng, gitu ya. Turnamen kampus, turnamen internal kampus, turnamen amatir, ranked tiap hari, ada zamannya juga kita nginep di kosan siapa, kita tiap malam main gitu ya. Itu kita laluin lah di kampus kita. Gue di sini belajar psikologi dan gue pengen lah kontribusi sesuatu ke masyarakat umum gitu ya, atau ke orang-orang nih yang gue lihat kayaknya perlu juga tahu sedikit banyak tentang apa yang gue pelajarin. Dan gue ngelihat e-sports ini jadi hobi kita, mungkin gue bisa
kontribusi di sana sedikit banyak. Karena pengalaman kita soal turnamen juga sebenarnya lumayan banyak ya. Maksudnya kita tuh makin sadar dari pengalaman kita bahwa mental ketika kompetisi itu penting banget untuk lebih aware gitu. Kayak waktu itu tuh contohnya gue inget kita waktu itu pernah semifinal kalau nggak salah. Kita turnamen basket, sebenarnya itu nggak turnamen besar sih, turnamen kecil-kecilan lah, turnamen antar fakultas dari beberapa kampus. Nah, itu tuh kelihatan kita waktu itu lagi kalah poinnya. Waktu itu kita lagi ngejar tuh. Terus ketika di tengah, pelatih kita, coach kita dulu, dia ngasih semacam bojo gitu ya, semacam, lo ingat nggak sih? Kayak semacam ujangan. Jadi kita disuruh reset gitu. Jadi kayak kita nih, kalau nggak salah waktu itu lagi kalah 20-30 lah gitu, lumayan nggak terlalu dekat sih, tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya. Cuma ketika break itu, ketika half time kita langsung kasih ujangan 0-0 gitu. Ingat 0-0. Dan itu tuh sebenarnya secara nggak langsung ngeriset juga mental kita. Jadi yang di pikiran kita itu seakan-akan game ini baru mulai. Dan benar aja, akhirnya kita menang tuh game. 40 berapa gitu ya, 45 tipis lah berapa bola. Benar-benar, karena kalau misalkan waktu itu kita nggak dibilang gitu ya, nggak dibilang untuk riset, kita nggak dibilang untuk bahwa ini game masih panjang, kita masih punya opportunity, kita mikirnya fokusnya ngejar gitu, fokusnya ngejar skor yang kita ngeliatnya wah kejar-kejaran. Karena kan emang dari sebelumnya basket kan gitu ya, attack defense, masuk, akhirnya kejar-kejaran terus. Jadinya capek sendiri gitu, mikirnya kapan ya kejar. Kalau kita mikir nol lagi, kita fresh lagi, kita mikirnya ya udah untuk fokus 2 ORBS aja gitu, karena pada akhirnya menang. Dan itu akhirnya jadi domino effect juga, kita bisa ngeluarin yang terbaik kita dan nggak fokus sama pressure yang sebelumnya kita udah dapat untuk ngejar kekalahan kita. Betul, mental itu jadi fresh sebenarnya. Jadi kita main pun lebih bebas, lebih nyantai, lebih fokus jadinya. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa e-sports juga ya, salah satu alasan kenapa kita milih untuk fokus ke e-sport, at least for now, sebenarnya salah satu perbedaan terbesar e-sports dan olahraga tradisional tuh karena e-sports itu secara rekrutmen, mungkin bahasanya rekrutmen kan. Secara rekrutmen tuh karir path-nya tuh gak terstruktur olahraga biasa. Ya kan, karena kalau bola misalkan contoh sepak bola kan banyak tuh akademi sepak bola gitu. Banyak. Dari misalkan kalau Barcelona ada La Masia dulu. Nah, di situ tuh di akademi itu tuh mereka dilatih sama coach juga. Sama kayak kita yang tadi dikasih ujangan itu. Mereka tuh belajar bagaimana bisa riset emosinya, bisa meregulasi emosinya, bisa tahu cara untuk fokus kalau dalam pertandingan, tahu cara kalau nervous sebelum game ngapain dulu. Nah, menurut gue kalau dari yang gue lihat di e-sports tuh nggak kayak gitu, belum banyak. Biasa kan dari rank tertinggi, top global, terus ditarik tim atau ikut trial sendiri, dan itu mereka tuh nggak punya modal itu gitu. Mereka nggak punya modal mental skill itu, yang jadinya bisa jadi mereka juga merugi dari situ kan, nggak dapat kesempatannya juga. Benar. Mungkin modal mereka sebenarnya ya udah main ranked gitu kan, main ranked kalah, tilted ya udah gitu kan, GG gitu. Misalnya kalau di Dota lo 20 menit gitu kan, carry lo nggak main, GG gitu, udah kelar gitu. Mungkin mentalnya dari sebatas itu. Dan sebenarnya jadinya itu yang mau kita kasih juga, kita mau belajar bareng juga, dimana apa sih yang bisa memberikan kita keunggulan itu gitu, selain dari mekanik dan taktik gitu. Karena mental seperti yang kita dari diskusi kita dari tadi, sebenarnya mental itu ternyata faktor X buat kemenangan itu. Besar banget. Lu punya mekanik, lu punya taktik, cuma kalau lu mental nggak punya mental, ya tetap aja kalah gitu. Menariknya lagi sebenarnya si soal mental ini udah mulai disadari ya mungkin oleh tim-tim besar gitu ya di Indonesia, tapi yang kita pengen aim di sini bukan cuma ke mereka, tapi justru ke teman-teman sekalian, ke gamers yang pengen nih untuk bisa improve lagi di gaming skill kalian. Kalian udah mentok, udah hari-hari nonton YouTube, udah hari-hari latihan, tapi tetap aja nggak bisa nyampe apa yang kalian pengen. Itu yang kita pengen aim. Kita pengen ngebantu kalian dari aspek lain yang mungkin bisa ngebantu juga dari gameplay kalian. Nggak cuma yang pengen jadi pro aja, tapi juga yang sehari-hari gitu ya. Kan tujuannya main game itu kan seneng-seneng ya. Basicnya pengen seneng-seneng. Cuma kalau hari-hari ketemunya Cyber ROM, pusing nggak?
Iya dong, ada lah, pasti ada hal-hal yang triggering banget secara psikologis, secara emosi. Tapi gimana caranya di tengah-tengah hal-hal yang triggering itu, kita juga bisa lebih stabil, kita juga bisa lebih ngasih performa kita. Jadinya kita bisa tetap perform dan nyampe apa yang kita tuju gitu. Kita bisa senang-senang, kita bisa menang. Betul. Ya simpel aja, kalau nggak menang sebenarnya jujur aja nggak pasti ada lah keselangan. Betul. Harapannya adalah dengan mental skill ini, teman-teman bisa improve dari gameplay, performance, sama capai tujuan teman-teman juga. Dan karena kita background jadi psikologi juga, kita juga mau berusaha nih supaya gamers kalian ini bisa mendapatkan ilmunya tuh yang ilmiah gitu, nggak cuma omong kosong gitu. Kita juga mau menyediakan bukti-bukti kalau teman-teman gamers mau cari lebih lanjut bisa juga. Yang pasti kita juga di sini belajar bersama gitu ya, karena kita memang orang yang sangat tertarik dengan psikologi dan juga e-sports, cuma kita memang bukan ahlinya, bisa dibilang. Benar banget. Dari main meta, dari kita, Kimo dan Obi ini, kita pengen share beberapa hal, atau mungkin banyak hal ya, harapannya sih bisa banyak hal yang kita share, terkait tips-tips, mungkin fenomena-fenomena, kita akan bedah juga sebenarnya hal-hal yang terjadi di pro scene, atau di kegiatan kita sehari-hari, di gameplay kita, sebenarnya faktor psikologis apa sih yang melatar belakangi, atau yang mendorong fenomena-fenomena itu terjadi. Jadi mungkin kita bisa bilang jangan lupa selalu cek platform-platform kita gitu ya, sosial media, di YouTube. Di episode-episode kita selanjutnya ada mungkin topiknya apa aja, Bi? Salah satu yang bakal kita bahas juga gimana sih kalau orang kena mental. Kena mental itu hari-hari banget ya. Kemarin ini fakta menarik banget, kemarin banget ya. Kita baru lihat di MPL season 16 final ada artis Oh, Jota Slim. Kita baru tahu Jota Slim itu kan top global musiker. Dan ternyata se-hype itu soal Mobile Legends dan gaming. Dan belum lama gue baru follow dia. Terus kemarin dia bikin story gini. Udah 2 hari lu strict kena mental. Lu top global aja kena mental. Apalagi yang top kecamatannya belum gitu. Jadi maksud gue kena mental nih relate banget lah sama keseharian kita ya. Cuma sebenarnya banyak yang bisa diambil dari situ. Maksudnya banyak penelitian yang ngebahas tentang kena mental itu sendiri. Bahkan sports pun ada gitu, emosi. Karena pada dasarnya kan tuh emosi kan yang menguasai kita kena mental itu. Iya. Contoh misalkan di sports lah ya. Kalau kita ambil fakta menariknya lagi. Kena mental atau mungkin bahasa umumnya demam panggung. Kalau ada yang ngikutin basket, mungkin tahu ya anak pertama LeBron. Siapa namanya? Bronny itu kan beberapa tahun lalu tuh baru masuk NBA ya. Baru drafted ke NBA. Itu pun juga agak anomali draftnya kalau gue nggak salah. Nah, akhirnya dia masuk main di Lakers. Sebelum-sebelumnya tuh performance-nya gue nggak tahu lah kalau di di university ya. Gue nggak terlalu ngikutin. Tapi pas di SMA kan bagus banget stats mereka. Tapi kenapa pas masuk ke panggung yang lebih gede nggak main dia gitu? Padahal secara skill ya kita ngomongin bagus lah dia. Itu mungkin contoh kena mental betul. Gitu. Kena mental banget dia main sama bapaknya. Iya. Mungkin karena pressure dia tuh tambah lagi gitu. Ya, karena dia dibilang lu cuma anak LeBron gitu kan. Dia juga pressure di situ. Padahal dia ketika main di divisi 2-nya NBA itu NBA G League yang duanya itu dia produksinya bagus gitu. Iya, itulah contoh-contoh sebenarnya yang akan kita bahas ya. Karena memang banyak banget topik yang mungkin sebenarnya udah cukup umum di ranah traditional sports terkait psikologi. Tapi di e-sports tuh sama gitu. Itu sama-sama penting. Tapi itu belum kebahas. Jadi tunggu aja di platform-platform kita di apa namanya? @mindmeta.id. Di YouTube kita juga di mindmeta.id, bisa dicek di TikTok kita juga di mindmeta.id. Oke, stay tune. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.